Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Dita Yusofilah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai video pembelajaran pada materi turunan fungsi. Nah, apa sih yang akan Ibu bahas pada materi kali ini? Yuk kita simak. Dalam video kali ini, tujuan pembelajaran yang akan Ibu bahas yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mendefinisikan turunan fungsi. Dan yang kedua yaitu memahami sifat-sifat turunan dari fungsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung turunan fungsi sederhana berdasarkan dari definisi turunan fungsi. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai yang pertama yaitu definisi turunan fungsi itu sendiri. Seperti apa sih? Yuk kita lihat. Dalam video ini dituliskan bahwa definisi dari turunan itu sendiri merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi atau perubahan nilai input. Dengan kata lain bisa disebut dengan variabel atau disebut dengan diferensiasi. Nah, jadi dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi dari turunan fungsi merupakan perubahan nilai fungsi lama ke fungsi baru. Nah, perubahan itulah yang disebut dengan turunan fungsi. Kemudian dalam matematika, definisi dari turunan fungsi dilambangkan dengan f aksen x atau disebut dengan turunan fungsi e. Nah, seperti apa sih turunan dari fungsi itu sendiri? Yuk kita lihat. Nah, di sini dimisalkan fungsi pertama atau fx sama dengan ax pangkat n. Nah, fungsi pertama ini kita akan turunkan menjadi f aksen x sama dengan, pangkat n kita pindah atau diposisikan di depan yaitu menjadi n kali a kali x pangkat. Nah, pangkatnya ini kita kurangi dengan 1 sehingga menjadi n min 1. Nah, fungsi baru inilah yang disebut dengan hasil dari turunan fungsi pertama. Setelah kita mempelajari mengenai definisi dari turunan fungsi, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai sifat-sifat dasar pada turunan fungsi sederhana dan bagaimana bentuk contoh dari masing-masing sifat dasar tersebut. Nah, di sini sifat yang akan Ibu bahas yaitu ada 5. Nah, sifat yang pertama yaitu berbunyi jika fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan 0. Nah, bagaimana sih Bu bentuk contoh soalnya? Nah, di sini contoh soalnya yaitu di mana fx sama dengan 5. Nah, angka 5 ini disebut dengan konstanta. Maka hasil turunannya yaitu menjadi f aksen x sama dengan 0. Itulah untuk bentuk contoh soal pada sifat yang pertama. Kemudian untuk contoh sifat yang kedua yaitu berbunyi di mana jika fx sama dengan cx, di mana C adalah konstanta, maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan C. Nah, bentuk contoh soal dari sifat yang kedua di sini yaitu dituliskan fx sama dengan 7x. Nah, maka turunannya dari fungsi 7x ini yaitu menjadi f aksen x sama dengan 7. Nah, inilah bentuk contoh soal pada sifat yang kedua. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat 3 berbunyi jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya yaitu menjadi f aksen x sama dengan, n nya kita pindah ke depan terlebih dahulu sehingga menjadi n kali x pangkat n yang menjadi pangkat kita kurangi dengan 1 sehingga menjadi n kali x pangkat n min 1. Nah, bentuk contoh soal pada sifat yang ketiga yaitu fx sama dengan x pangkat 3 sehingga turunannya yaitu menjadi f aksen x sama dengan, angka 3 di sini yaitu menjadi pangkatnya pindah ke depan terlebih dahulu menjadi 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1 sehingga menjadi sama dengan 3 kali x pangkat 2. Itulah hasil turunan dari fungsi pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Kemudian sifat yang keempat yaitu berbunyi jika fx sama dengan cx pangkat n, maka turunannya yaitu menjadi f aksen x sama dengan c kali n kali x pangkat n min 1. Kemudian bentuk contoh soal pada sifat keempat yaitu hampir mirip dengan sifat yang ketiga,
di mana di sini sifat keempat fungsinya yaitu f(x) sama dengan 3x pangkat 4, sehingga turunannya menjadi f aksen x sama dengan seperti biasa, yaitu pangkatnya kita pindah ke depan menjadi 3 kali 4 kali x pangkat 4 dikurangi 1. Maka 3 kali 4 x pangkat 3. Nah, maka setelah itu kita kalikan 3 kali 4 sama dengan 12, sehingga turunannya dari fungsi f(x) sama 3x pangkat 4 menjadi 12x pangkat 3. Itulah hasil turunan dari sifat yang keempat. Sifat selanjutnya yaitu sifat 5 berbeda dari sifat sebelumnya. Karena pada sifat 5 di sini berlaku untuk fungsi penjumlahan maupun fungsi pengurangan. Sehingga bunyi dari sifat 5 di sini dituliskan jika f(x) sama dengan ux plus minus vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, itulah bunyi dari sifat kelima. Kemudian bentuk contoh soal dari sifat kelima di sini dituliskan f(x) sama dengan 3x plus x kuadrat. Nah, contoh dari soal kelima di sini merupakan fungsi penjumlahan. Sehingga hasil turunan yang Ibu cantumkan di sini yaitu kita turunkan satu-satu dulu, yaitu dimulai dari 3x kemudian x kuadrat. Turunan dari 3x adalah 3, kemudian Ibu turunkan x kuadrat yaitu menghasilkan turunan 2x. Nah, sehingga hasil turunan dari fungsi f(x) sama dengan 3x plus x kuadrat yaitu f aksen x sama dengan 3 plus 2x. Nah, itulah hasil turunan dari contoh soal sifat kelima. Kemudian di sini juga terdapat latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian mengenai materi turunan fungsi yang telah Ibu ajarkan kepada kalian melalui video pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari video pembelajaran hari ini yaitu turunan fungsi aljabar atau turunan itu sendiri merupakan fungsi baru yang dihasilkan dari fungsi lama. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan mengenai kesimpulan pembelajaran video hari ini. Sekian dan semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.